لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga memperbaharui imannya kepada kita, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kubur dan masyarakat. Di mana kedua-duanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengisi dengan amal kebaikan. Jika tidak dimanfaatkan untuk amal kebaikan, kita akan merugi walaupun tidak melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat. Menyatakan saubun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang ramai manusia rugi karena tidak memanfaatkan dua nikmat itu. Yang pertama kesehatan, yang kedua al-faragh, lapang mata. Orang-orang yang soleh menjadikan umur dan peluang ini sebagai rasional modal untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan masa dan peluang sebagai wasilah untuk mendapatkan keuntungan dengan mengisi amal ibadah yang saleh walaupun hanya sesaat. La yatahassar ahlul jannah bil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah ta'ala fiha. Tidaklah orang dalam syurga itu menyesal, melainkan oleh kerana masa saat dilalui di dunia tidak berpikir kepada Allah. Sudah masuk syurga tapi menyesal, sudah berada di tempat yang baik tapi menyesal, sudah berada di tempat yang menjadi impian semua orang beriman tapi menyesal. Melihat segala kebaikan yang dilakukan olehnya di dunia diberi pahala dan dia menyaksikan semua itu, dia menyesal, kenapa aku tak banyak lebih beribadah di dunia? Kenapa masa umur yang diberi oleh Allah aku tidak manfaatkan untuk berzikir kepada Allah walaupun satu tasbih? Dan di dunia akhirat nanti ada beberapa kategori orang menyesal, bukan hanya orang yang masuk neraka atau diazab menyesal, tapi yang dalam surga karena tidak memanfaatkan masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita dalam umur yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan peluang ini dengan amal ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang cahaya bagi orang-orang yang beriman, yang adalah simbolik daripada ibadah yang kita lakukan, yang ibadah itu digambarkan dengan cahaya. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-salatu nur." Salat itu cahaya. Wasabru biyaun. Sabar itu cahaya. Dianjurkan di dalam doa kita setiap pagi subuh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, nuran fi qalbi, wa nuran fi qalbi, wa nuran fi sam'i, nuran fi basari, nuran fi bashari, nuran fi lahmi, nuran fi dami, nuran fi mabni yadayya, nuran min ba'di khalqi, nuran an yamini, nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti.
Allah beri orang, waktu orang, wajah nura. Itu doa yang sentiasa dibaca oleh Nabi di waktu pagi. Ya Allah jadikan berdoa cahaya dalam hati, cahaya di kubur, cahaya pada pendengaran, cahaya pada penglihatan, cahaya pada darah yang mengalir dari tubuh badan, cahaya pada sel, cahaya pada tulang, cahaya di hadapan, cahaya di belakang, cahaya sebelah kanan, cahaya sebelah kiri, cahaya daripada atas, cahaya daripada bawah, dan jadikan untuk aku keseluruhan cahaya daripada engkau. Berapa banyak kalimat cahaya itu diungkapkan oleh Nabi pada doa beliau di waktu subuh. Tentunya kita tidak memahami arti cahaya lampu yang kita lihat, tapi ia adalah lebih kepada makna spiritual. Cahaya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan dengan perumpamaan yang diberi tentang cahaya di dalam Al-Quran ada berbagai. Bahkan ada surat di dalam Al-Quran yang diberi nama dengan surat An-Nur. Cahaya Allah berusaha wal-ard, Allah yang menerangi langit dan juga bumi. Afaman kana maitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Adakah orang yang kami hidupkan? Afaman kana maitan fa'ahyaynahu, adakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya dan dia berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Atau maka orang mati dihidupkan oleh Allah. Jika ia berbicara tentang kehidupan setelah kematian di akhirat, maka semua manusia di akhirat nanti akan dihidupkan setelah dimatikan. Tapi ayat ini berbicara tentang kehidupan setelah kematian di dunia. Ia tidak berbicara orang mati dihidupkan lagi di dunia, tapi ia berbicara tentang hati yang mati dihidupkan dengan cahaya. Apakah maitan? Adakah orang yang hatinya mati lalu dihidupkan dengan cahaya? Ayat ini berbicara tentang dua orang. Yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk agama Islam, dan Amr bin Hisham Abu Jahal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Katanya, afaman kana maitan fa'ahyaynahu. Adakah orang yang mati hatinya dalam kubur kemudian dihidupkan? Ini Sayyidina Umar dalam kubur memeluk kepada agama Islam. Kekufurannya kematian, kekufurannya itu ketiadaan, berimannya hidup. Berimannya satu hakikat cahaya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang hidup tetapi hatinya mati. Berapa banyak manusia bergerak tapi hatinya keras. Bukankah di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan tentang kematian dan juga kehidupan? Ia bukan berhak kepada hidup bergerak sahaja, karena kehidupan seperti ini diberikan kepada semua makhluk termasuk binatang. Tapi kehidupan dalam keadaan iman. Bukankah di dalam Al-Quran dari Allah berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin." Engkau wahai Rasulullah Muhammad tidak akan boleh memperdengarkan kata-katamu kepada orang yang mati. Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak kasih dengar kepada orang yang mati. Ini bukan maksud bercakap dengan orang mati, tapi berbicara dengan orang yang hatinya mati, yang tak mampu beriman, walaupun sampai kepada mereka kebenaran dan hak, maka mereka digolongkan dalam golongan orang-orang yang mati pada hatinya, walaupun tubuh badannya bergerak di atas tempat bumi ini. Akan diberikan Allah tentang orang yang diberi kehidupan dengan iman, seperti awal yang awalnya berada dalam kuburan, wajahnya lahu ruha, dan kami jadikan untuknya nur cahaya iman kepada Allah dan Rasulnya, membela kepada Allah dan Rasulnya, memperjuangkan risalah di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bihi binnas. Cahaya itu dibawa oleh beliau tengah-tengah manusia. Cahaya dibawa tengah-tengah manusia memberi manfaat kepada manusia, menyampaikan kebenaran kepada manusia, menolak kebohongan menimpa kepada manusia. Ada maksud daripada cahaya. Adakah orang seperti ini sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan yang tak boleh keluar daripadanya? Kegelapan di sini, kegelapan dalam kehidupan perkumpulan. Tidak kenal kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjalanannya itu gelap walaupun berada di tempat yang begitu mewah, tapi hakikat kehidupannya gelap, susah, sukar, dan tak ada kebahagiaan yang sebenar. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling daripada mengingati aku, hidupnya bongkar, sempit, susah, sukar, tak selesa, tak nyaman, tak senang. Wa ansyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hijau buta. Katanya Allah ini maka syaitan a'ma wa kuntu basira. Wahai Tuhanku, masa itu baru dia mengaku, wahai Tuhanku, hari ini kenapa kamu tidak mau beriman? Kenapa kamu tidak mau taat? Kenapa imannya baru nanti di akhirat nanti yang tak ada guna lagi iman pada waktu itu? Karena di akhirat bukan lagi masuk untuk menaati perintah Allah, karena tempat itu tempat untuk menerima balasan dari Allah. Masuk di dunia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, wahai Allah, kenapa kau menciptakan aku dalam keadaan bodoh? Aku ini boleh lihat, boleh menyaksikan, boleh bergerak. Allah berfirman kepadanya, "Qadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa." Dahulu kamu di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami, pemberitahuan kepada kami. Kamu tak mau beriman, kamu tak mau dengar, kamu tak mau ikut, kamu melupakannya. Hari ini kamu dilupakan. Maka kamu buat di dunia itu juga lupakan di sini. Kamu lupa di dunia, di akhirat dilupakan. Karena ada yang hiburan, maka kamu berubah dan itu juga kamu akan dibalas. Jika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjauh min jinsil amal. Balasan itu bergantung pada amal apa. Mendoa adalah orang yang sangat membikai pasti akan menuai kebaikan. Mungkin sudah menuai durian. Kalau tanam durian baru akan menuai durian. Apa yang kita tanam dalam bentuk amal di sini juga yang akan dituai nanti di akhirat. Kemudian mengkala dzarratin khairan yarah, kemudian mengkala dzarratin syarran yarah. Demikian di dalam Al-Quran Al-Karim yang menggambarkan tentang orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang tidak mendapatkan cahaya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang cahaya dan kesannya kepada perilaku, supaya kita memahami arti cahaya bukan hanya sekedar pemberian sahaja, mesti dilihat tandanya. Apa tanda orang itu diberi cahaya oleh Allah? Tidak bisa cahaya. Apa tanda di dalam cahaya? Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa syara'a. Cahaya itu kalau diberi oleh Allah kepada seseorang, maka seseorang itu infataha akan menjadi terbuka, wa syara'a akan menjadi lapang hati dan dunia. Nah, paham bagaimana lapang dada dan hati menjadi luas? Hal ini kan alamat ya Rasulullah. Ada tanda ini kan orang itu dalam mendapat cahaya sehingga hati dan jiwa menjadi luas, lebar. Katanya ada. Yang pertama, al-tajati andarul ghurur. Menjauhkan diri daripada tertipu, daripada dunia yang menipu. Karena tidak tertipu dengan dunia. Wal inabatu ila daril khulud. Lebih cenderung kepada negeri akhirat dengan amal ketaatan yang balasannya di akhirat. Wal isti'dad lil mauti qabla al-maji' aw qabla al-hin. Bersiap sedia dengan kematian sebelum kematian itu datang untuk dia pergi. Tiga tanda ini dijadikan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu. Kita memahami di sini bahwa apa yang kita lakukan pada ibadah, yaitu dalam bentuk cahaya. Kalau kita katakan
sembahyang itu cahaya, sabar itu cahaya, ya kan? Kemudian zikir itu cahaya. Apa kesannya kalau sholat itu cahaya, sabar itu cahaya, dan zikir dan lain-lain ibadah? Mestilah dilihat kesan ibadah kepada seseorang bila ia mendapatkan cahaya. Maka suci Allah untuk memerintahkan hamba yang melakukan perbuatan lalu tidak dilihat perubahan pada apa. Kita perlu tahu dan sadar bahwa setiap perintah yang Allah suruh kita buat mesti kesannya, implikasinya itu dilihat pada perbuatan. Tidak mungkin terpisah ibadah yang kita lakukan kalau tidak berubah kepada moral kita, etika kita, dan juga akhlak kita. Kalau kita lihat di dalam beberapa hadis yang menggambarkan tentang ibadah yang berkesan dan ibadah yang tak berkesan pada perbuatan, yang tidak ada makna pada ibadah itu walaupun dilakukan. Dan ia yang berfungsi ibadah itu kalau ia berkesan kepada perbuatan. Supaya kita tidak hanya fokus kepada yang penting saya sudah sembahyang, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya zakat, yang penting saya haji. Tidak cukup seperti itu. Mesti dilihat implikasinya, mesti dilihat kesannya pada perbuatan. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis menceritakan tentang ibadah yang berkesan dan ibadah yang tak berkesan. Ibadah yang berkesan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkontrol seperti di dalam sembahyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita sholat, dan Allah meletakkan objektif pada sholat. Apa tujuan daripada sholat? Katanya sholat adalah hamil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah seorang daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu benteng kepada orang yang melakukannya daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ketika menceritakan tentang zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan implikasi daripada zakat, kesan daripada zakat. Hukumnya amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Wahai Rasulullah, ambillah zakat kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat. Hikmah zakat itu tutahhiruhum, dapat mensucikan mereka yang mengeluarkan zakat. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka yang mengeluarkan zakat. Jadi di dalam kita beribadah mengeluarkan zakat dicari dua hal. Yang pertama adalah tathhir, kebersihan. Yang kedua adalah tazkiyah, kesucian. Tathhir, harta yang kita sedekahkan dan kita zakatkan, harta yang tersimpan, itulah harta yang suci. Karena yang hak orang, hak fakir miskin, hak asnaf, kalau tidak diberikan, dia bercampur dengan harta tidak menjadi pokok karena makan harta orang lain, yang tidak makan harta yang kotor, yang bagi makan kepada keluarga kita harta yang kotor, disebabkan oleh karena tidak dikeluarkan atau menjadi hak kepada asnaf. Tidak hikmah daripada zakat mensucikan. Kita punya harta, jadi orang mengeluarkan zakat lebih beruntung daripada yang menerima zakat. Sebab harta yang disucikan. Kedua, bersucikan. Harta zakat yang dikeluarkan mensucikan hati dan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Artinya orang yang mengeluarkan zakat hatinya disucikan oleh Allah dari sifat keikut dengan dia mengumpulkan harta. Daripada terakus pada dia dengan dia mengakibatkan sebagian harta yang diberikan kepada asnaf. Dibersihkan daripada orang pada hatinya daripada keras hati dengan adanya kasih sayang kepada orang miskin dengan menyalurkan hartanya kepada mereka. Itu bahagian daripada tazkiyah. Hikmah daripada zakat adalah at-tathhir. Tazkiyah, jadi indikasi zakat itu ada keberkahan pada harta, keberkahan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Dalam kita berpuasa, katanya orang yang berpuasa ini hendaklah dia menahan mulutnya, menahan anggota badannya daripada
perbuatan yang boleh menggagalkan pahala puasa. Faedah sholat yang ahlikum fala yarfud wala yashhad. Kalau kamu berpuasa, jangan memaki, jangan mengeluarkan kata-kata yang tak betul, jangan melakukan perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Fa in syahada mahum ahadun falyaqul Allah ta'ala falyaqul inni shaim. Kalau kamu sedang berpuasa, ada orang ajak kamu berselisih, bergaduh, berkelahi, bermusuh, jawab kepada dia, saya sedang berpuasa. Sama ya kematian orang. Tak layak orang ada bergaduh juga kepada dia. Kesan puasa itu ada pada dirinya sabar, kontrol emosi. Itu implikasi daripada puasa. Demikian juga haji. Katanya kata haji itu diterima linul kalam wa ilhamul fa'an. Kalau haji diterima berbicara selepas haji lemah lembut, tak kaku, tak kasar. Wa ilhamul fa'an suka memberikan kepada orang yang bersuka kepada orang lain. Implikasi daripada haji. Jadi dalam hukum Islam ini yang saya jelaskan tadi, ibadah yang dilakukan ada implikasinya pada perbuatan. Seluruh ibadah diperintah oleh Allah mesti dilihat implikasinya pada perbuatan. Bila ada orang beribadah tanpa dilihat implikasinya pada perbuatan, ada manfaat pada ibadah tersebut, seperti disebutkan juga oleh baginda Rasulullah SAW. Katanya seorang berkata kepada Rasulullah, ada simpulan itu. Dia menjaga sholat, tapi dia juga mengganggu kepada jirannya. Karena dia benar, dia neraka. Ya Rasulullah harus perempuan dia boleh semuanya, tapi dia punya etika tidak diterimakan. Karena dia benar, dia neraka. Akhlaknya tidak betul, sikapnya tidak baik. Walaupun dia beribadah, kalau tidak berkesan kepada perbuatan, khawatir kalau cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis, tahukah kamu siapa orang yang bankrupt itu? Orang bankrupt adalah orang yang duit pada Rasulullah. Ini bukan orang bankrupt adalah orang yang datang di hari kiamat, bawa pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa. Tapi selama dia hidup di dunia walaupun salat, puasa dan juga berzakat, bulan, ambil harta bulan, juga kepada si bulan, buat hal kepada si bulan, sehingga pahala yang dia dapat daripada ibadahnya dibagi kepada bulan yang dimati, bulan yang diambil duitnya, sampai habis duitnya pahala ibadah diberikan kepada orang, sementara dengan perbuatan salah kepada orang masih banyak lagi dosa orang yang dizalim oleh dia diambil dari kepada dia. Ini orang yang berkerap datang dia akan bawa pahala, tapi sikapnya tidak baik kepada orang. Dalam kita beribadah, carilah kesan dan implikasi ibadah kepada perbuatan, karena Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ibadah yang berkesan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita memahami cara beribadah yang berkesan, bagaimana dijelaskan tadi. Tempat yang paling utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah rumah Allah. Walau bagaimanapun kita mesti memahami bahwa ibadah tidaklah terhad kepada aktiviti rutin ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat ukhrawi. Tapi kita mesti memahami juga bahwasanya ibadah itu pada aspek dunia. Kita hidup di dunia adalah untuk akhirat. Jadi aktiviti yang dilakukan di dunia akan sifat kita di akhirat. Tidaklah seseorang itu beribadah dengan akhiratnya memudaratkan kepada keduniaannya. Tidaklah juga orang itu menghabiskan masa untuk dunia sehingga tak ada masa untuk beribadah untuk akhirat. Jadi kan dalam hidup ini keseimbangan dalam kita beribadah antara kepentingan keduniaan dan juga akhirat. Saat dikatakan mendengar oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, katanya nafaqah hambalah. Ini hambalah sudah jadi menafikan. Hambalah sahabatnya biasanya banyak mulia. Dia sudah menafik. Siapa berkata? Ini yang berkata begitu. Ini hambalah sudah menafik. Dia juga dengan zina, lupa kalau suci. Katanya, kenapa hambalah nafaqah? Katanya hambalah sudah menafik. Kenapa begitu orang hambalah?
Kadang yang kalau mengatakan itu kalau duduk bersama dengan Rasulullah, mendengarkan Rasulullah punya tausiah, bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah pada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, kita ingat akhirat, kita takut pada Allah, kita takut pada neraka, kita rindu pada syurga, kita semangat untuk beribadah. Tapi kita pada rumah, kita bergaul dengan anak-anak, kita bersama dengan istri. Jadi keadaan itu tak sama dengan keadaan ketika berada bersama dengan Rasulullah SAW. Keadaan yang tak sama seperti ini adalah sifat munafik. Karena beda keadaan bersama dengan Nabi khusyuk di rumah, gurau, berjibor dan seperti mana keadaan setiap seseorang berada dalam rumah bersama dengan keluarganya. Kasih keluarga, hukumnya itu juga. Yang kalau Rasulullah itu ketika di rumah keadaan berbeda. Coba kita tanya kepada Rasulullah keadaan itu datang kepada Rasulullah SAW diceritakan apa yang menjadi kemusinan kepada hamba dan juga kepada saudara Abu Bakar Siddiq. Kata baginda Rasulullah SAW, kalau kamu di rumah kamu sama keadaan kamu ketika bersama dengan aku, malaikat akan bersama kepada kamu sampai dalam Nabi SAW. Yani sa'atan wa sa'ah. Katanya aturlah kehidupan kamu itu sesaat dan sesaat. Ya, tidak ada seimbangan. Perlu kita khusyuk, perlu kita takut pada Allah, perlu kita banyak beribadah, perlu juga kita berinteraksi dengan keduniaan kita, dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman, dengan pekerjaan. Jadi keseimbangan itu dituntut dalam kita beribadah. Beribadahlah kepada Allah dengan tidak memudorotkan baik kepada keduniaannya dan jangan memudorotkan dan janganlah kesibukan kepada keduniaan memudorotkan kepada akhirat. Keseimbangan itu penting. Jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mizan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah berfirman tentang timbangan dan keseimbangan. Langit di atas, bumi di bawah. Al-Rahman, Al-Quran, Al-Insan, Al-Bayan, Asy-Syamsu wal-Qamaru bi-husban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'u rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taghaw bil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Maka dalam ayat Ar-Rahman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali disebut oleh Allah tentang keseimbangan. Dalam surat Al-Hadid ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kami mengutus para anbiya dengan kitab dan juga al-mizan, neraca yang keseimbangan. Kalau sebab yang demikian di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keseimbangan yang tidak dimodorkan salah satu daripada keduanya, bahkan yang satu mendorong kepada yang lain. Dunia untuk akhirat, akhirat membimbing kita pada kesibukan kita dalam dunia, sehingga dalam kita bekerja adalah untuk mendapatkan pahala, menjadikan kerja itu sebagai ibadah. Dalam kita beribadah untuk memohon petunjuk kepentingan dari Allah untuk kita bekerja di tempat yang baik, di tempat yang halal, sehingga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bekerja, pekerjaan kita membawa kita kepada Allah mendapatkan pahala di akhirat. Inilah keseimbangan yang ada dalam agama untuk kita tidak membawakan satu daripada yang lainnya. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keseimbangan ini. Fi tuyutin adallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha fil ghudwi wal ashar rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Fi buyutin adallahu an turfa, di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk diangkat, untuk dibangun, untuk dimuliakan, untuk diagungkan, untuk pada rumah Allah SWT. Wa yuzkara fiha ismuhu, disebut di dalam rumah Allah namanya. Di buyutin adallahu an turfa wa yuzkara fiha, bertasbih di dalamnya. Tinggal orang-orang yang bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Tinggal dan berhingga tinggal. Orang-orang yang tidak dilalaikan atau perniagaan mereka. Walaupun
billah daripada mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ada trading, ada jual beli, ada market, ada pasar yang mereka menyibukkan diri untuk mereka bekerja. Di dalam Al-Quran dari hadirat dari Allah, pimpinan Allah begitu jelas tentang bagaimana keseimbangan itu dalam dunia dan juga akhirat. Di saat Rasulullah SAW menghadapi para sahabat yang sibuk bekerja, sehingga Nabi kurang mendapat hasil daripada sahabat untuk didatangi dan diambil ilmunya oleh para sahabat, karena mereka sibuk bekerja. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditegur? Sahabat. Kalau orang boleh berkata menfaham طائفة منهم يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Mesti ada di antara kamu golongan manusia yang datang belajar bertafaqquh kepada Rasulullah. Jangan semua manusia bekerja, jangan semua tinggalkan Rasulullah dan tidak ada ilmunya. Diperintahkan oleh Allah pada ayat ini kesuruhan para sahabat yang menghabiskan masanya untuk bekerja dan meninggalkan Rasulullah untuk diambil ilmunya, ditutup. Jangan semua, sebagian datang belajar supaya ada keseimbangan yang belajar boleh menyampaikan kepada yang tidak belajar. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadlu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijarati wallahu khairur raziqin." Pada hari Jumat Nabi khutbah, kemudian ada kafilah datang membawa barang perniagaan. Sahabat bangkit semua pimpinan di barang perniagaan itu khawatir kehabisan dan tak dapat membeli untuk mereka berniaga. Ditinggalkan Nabi berdiri menyampaikan khutbah hanya 12 orang sahaja yang duduk mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan begitu, jangan tinggalkan ini Rasul, ini ilmu, ini akhirat. Tak boleh didahulukan dengan, tidak boleh mendahulukan dunia dengan daripada akhirat. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarakuka ma 'inda Allahi khairun. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka meninggalkan kamu untuk pergi membeli barang perniagaan itu. Beritahu kepada mereka, tegur kepada mereka, ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wal-tijarah. Yang Allah sediakan untuk kamu kalau mendengar Rasulullah SAW menghadiri Jumat bersama Rasulullah lebih baik daripada perniagaan yang kamu cari, lebih baik daripada perniagaan yang kamu nak beli, lebih baik daripada hiburan yang kamu terhibur dengannya. Allah khairun dan Allah sebaik-baik yang maha memberi rezeki. Ayat-ayat ini menegur kepada mereka yang lebih mendahulukan keduniaan yang mengorbankan kepada akhirat. Tapi bukan bermakna tak boleh mereka sibuk dengan keduniaan. Sahabat tadi itu yang bisnisnya ramai, yang punya perniagaan yang maju, punya kedai ramai. Kalau kita melihat dalam sejarah, siapakah orang yang mendorong Nabi dalam berdakwah yang pertama? Seorang perempuan bernama Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia mengorbankan duitnya untuk Rasulullah SAW berdakwah. Sudah Abu Bakar punya sekian banyak kedai, hasilnya diperjuangkan untuk dakwah Rasulullah SAW. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di buyutin Allah turfa wa yukra fi hasbuh yusabbihu lahu fiha bil qudud wal asal yujadilu dalil dinin tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamus shalah wa ita'is zakat. Di rumah-rumah Allah yang diperintahkan untuk diangkat di sini dibangun, diangkat di sini dimuliakan. Rumah Allah diangkat dengan dibayar, diangkat dengan dimuliakan, diangkat dengan diagungkan. Adinallah diizinkan Allah, diperintah oleh Allah. Supaya kita memahami bahwa rumah Allah Subhanahu wa taala adalah Dia Al-Malik, Dia tuan rumahnya. Mesti mengikut prosedur yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti mengikut ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita berhak untuk kita terima siapa saja yang datang.
Ya kan? Itu dalam Al-Quran juga kalau katakan wahai orang beriman kamu jangan kalau kamu jangan masuk ke rumah orang lain kecuali kalau minta izin dan mengucapkan salam. Kalau kamu disuruh balik, izinkan masuk. Kalau balik saja, itu di rumah kita berhak untuk terima siapa orang oleh siapa kita. Rumah Allah, itu dulu. Kita bukan tuan rumah, kita pemegang amanah. Kita pelayan kepada tamu Allah dia Subhanahu wa taala. Yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala bukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam Rasulullah yang datang ke masjid Rasulullah Muhammad bukan semua orang lain. Yang datang ke masjid Rasulullah yang tak tahu itu datang. Ya, orang yang mengajak Nabi Kristen Najwa, bukan Nabi Kristen. Orang-orang Yahudi sebenarnya untuk akan di masjid. Penjenayah yang bernama Jumat bin Unar ditangkap di masjid tadi. Seorang Badui masyarakat yang kencing di masjid tadi. Dan macam-macam orang datang ke masjid Nabi SAW. Macam mana Nabi lain kepada mereka yang datang bertanya soal dijawab atau dia berlangsung. Yang datang dalam keadaan jahil diajar, yang datang buat hal ditegur. Tetap itu rumah Allah Subhanahu wa taala terbuka untuk menyampaikan hidayah dan menegakkan orang yang ingin mendapatkan kesesaran daripada perbuatan. Dengan demikian dikatakan Nabi Allahu Akbar. Diizinkan Allah diangkat, dibenar, dibangun, dimuliakan, bolehkah disebut di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala namanya. Rumah Allah Subhanahu wa taala tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjidnya lilladatu Allahi akbar. Ini masjid tempatnya Allah, janganlah kamu menyeru minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan pada hal-hal keduniaan masjid bukan tempat berbicara hal-hal yang bersifat tak ada kaitannya dengan ibadah, bukan masjid tempatnya. Tapi tidak ada musyawarah ada kaitan dengan masjid, ya, juga ada masalah dengan masjid. Tapi nak berbahas tentang ekspor impor, itu kita tidak dengan masjid. Maka dalam hal dunia bukan masjid tempatnya berbahas ekspor impor. Oh, kita nak rasakan penting kita punya produk untuk kita bahas, untuk kita orangnya kita jual. Masjid tempatnya ini masjid tempat untuk ibadah, bukan biha ismuhu Allah yang mesti diangkat. Allah disebutkan hal-hal yang ada kaitan dengan masjid, yang ada kaitan dengan ilmu, yang ada kaitan dengan dakwah. Ya, kita boleh jadikan masjid sebagai tempat untuk berpaham. Nabi bermusyawarah di masjid untuk urusan dakwah. Nabi bermusyawarah di masjid untuk mengatur strategi perang. Di masjid ada kaitan dengan ibadah. Fungsi masjid ini pada ibadah luas. Tidak hanya terhadap pada ibadah ritual saja. Sholat yang kita lakukan, tapi aktiviti yang ilmu, aktiviti dalam gotong royong, kebajikan, zakat, pernikahan, fungsinya itu adalah luas sekali yang berangkat daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Di buyut dan Allah berfakir kepada pihak zaman sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang berselisih di masjid Nabi menuntut hutang sehingga terangkatlah suara di masjid. Nabi keluar daripada rumahnya berikan isyarat kepada Rasulullah yang benar dan isyarat dengan tangannya, maksudnya orang yang kamu tuntut hutangnya itu yang kamu bayar sampai kamu bertekan dengan dia, bagilah keringanan, bagilah diskon. Katanya Rasulullah sudah bagi diskon, tak bayar. Kata baginda Rasulullah, kamu tidak diskon bayar, jangan sampai jadi orang yang dia tak mau membayar hutang kecuali kalau dia sudah tidak lagi mampu bayarkan. Lalu Rasulullah dia paham dengan inilah main sholat. Kalau orang berhadapan dengan kesukaran untuk memulangkan balik hak kamu, maka tengoklah apa yang mudah bagi dia. Ima ditambah masuk untuk dia boleh tidak bayar, atau bagi diskon untuk dia mudah bayar, atau
kalau itu adalah motor waktu kalau kamu maafkan, kamu gugurkan hak kamu karena dia tidak mampu untuk bayar, maka itu lebih baik bagi kamu. Demikian di dalam Al-Quran dan berinteraksi dengan manusia dengan bimbingan Al-Quran dan itulah sebaik-baik manusia dalam hidupnya yang berbimbing dengan Al-Quran. Ketika diangkat suara itu, maka Nabi tegur kepada dia, kepada dua sahabat itu. Jangan berangkat apa ada orang berselisih juga untuk menuntut hutang, jika berangkat suara, maka benar memanggil kepada mereka berdua. Katanya, di masjid Rasulullah, kalau angkat suara kamu, kata benar berparolah kamu. Ada di dalam hadis. Kata benar kalau kamu daripada Medina, aku sempat kamu dengan kota ini karena daripada Medina. Maktalah tak tahu tentang kehormatan masjid dan Nabawi. Wahakala ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah. Demikian dijaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang menjual barang perniagaan di rumah Allah, katakan kepada dia, la arfa'allahu tijaratak, semoga Allah tak kasih untung pada barang perniagaan yang kamu jual. Kalau ada orang di rumah Allah, dia berkata, barang aku bilang, katakan kepada dia, la arfa'allahu bayangkan, semoga Allah akan berikan barang kamu yang bilang, la arfa'allahu. Apa sebabnya? Dia kan berniaga. Dia kan mencari barang dia yang hilang. Caranya bukan teriak-teriak di masjid. Caranya bukan dengan cara yang tidak sopan di masjid. Masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu tidak untuk melakukan hal-hal yang kalau di luar boleh. Tapi ini ada buat rumahnya. Bahkan di dalam hadis dinyatakan barang siapa duduk di rumahnya, lalu datang ke rumah Allah, maka dia menjadi tamu kepada Allah. Maka dia layak untuk dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahakum ala mazlumi an yukrimal jahirahu. Berhak orang yang berziarah untuk dilayani oleh yang diziarahi. Kalau rumah Allah adalah suatu rumah Allah, maka yang akan dilayani adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam ayat tadi berbicara demikian. Sebelum menghadirkan ruhi wal asar, bertasbih di dalam rumah Allah. Berwudu wal asar pagi dan petang. Apa maksud bertasbih di rumah Allah pagi dan petang? Ada yang mengatakan yang maksudkan adalah zikir. Ada yang mengatakan salat subuh dan asar. Sebab secara khusus disebutkan pagi dan petang. Maka yang dulu pada subuh juga asar. Karena pagi itu betul-betul dengan salat subuh, petang itu akhir pada waktu asar terpaksa sudah maghrib termasuk waktu malam. Menunjukkan betapa mulianya dua sholat ini, yaitu sholat subuh dan juga sholat asar. Dalam hadis dari Muhammad SAW, beliau bersabda tentang keutamaan sholat subuh. Adanya sholat pada berjamaah. Barang siapa orang sholat isya dan subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, maka ia berada di zimmatillah, berada dalam lindungan, jaminan keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang sholat subuh berjamaah, maka nama sholat isya berjamaah, maka nama kaum muslimin, sholat berjamaah, nama kaum muslimin. Orang yang sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan orang yang bangun malam tengah malam. Kalau sebutkan sholat subuh berjamaah, maka dia akan bangun sepanjang malam. Keutamaan sholat subuh juga disebutkan di sini oleh baginda Rasulullah SAW. Maka bashir masyaihina bintulami ila masajid bintul taniya wal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang datang ke masjid di waktu malam dengan cahaya yang terang nanti di hari kiamat. Orang yang datang ke rumah Allah waktu malam bila khususnya waktu subuh keluar dari rumahnya sementara dalam keadaan masih gelap matahari belum lagi terbit. Tentang kemuliaan sholat subuh. Barang siapa orang menjaga sholat al-bardain, sholat yang dua sejuk, subuh dan juga asar, maka ia akan sebaik-baik daripada diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil dua sholat ini memiliki keistimewaan tersendiri. Abdu al-salawat wa sholatil wusta wa qumlillahi al-malakin. Tafsir yang ketiga mengatakan bahwasanya bertasbih di rumah Allah pagi dan petang malam 5 waktu. Yani karena masjid dibangun adalah untuk melakukan sholat
5 waktu dengan nama masjid nisbah kepada sujud yang ada di dalam sholat. Dengan demikian kita memahami masjid ada protokolnya, ada sistemnya, ada peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang datang atau yang menjaga masjid ikut dengan protokol yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak hanya berhenti mengimarahkan rumah Allah sebagaimana ayat disebutkan. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang mengimarahkan. Kalau masjid tempat untuk zikir, masjid untuk sembahyang, masjid untuk siapa yang ada dalam situ, yang sholat dalamnya siapa, yang sholat 5 waktu siapa, yang berzikir siapa, katanya rijal, orang-orang laki-laki. Walaupun bukan hanya pas sholat laki-laki, kaum wanita pada zaman Nabi Musa akan juga sholat subuh bersama dengan wanita Rasulullah SAW. Tidak disebut dalam Quran laki-laki dan malah kebanyakannya adalah menuntut kepada laki-laki. Walaupun perempuan pun juga pergi ke masjid dan mengawal Allah bisa dilakukan. Jangan halang wanita pergi ke masjid, tetapi menjaga sopan tanah pun dijaga. Golongan orang yang pergi ke masjid sifatnya, kriterianya, dan turkinya dijual. Walau mereka menunjukkan orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan mereka dan jual beli. Perniagaan lebih general berbanding dengan kepada jual beli. Macam-macam perniagaan. Jual beli ada strategi perniagaan yang mewakafkan atau harta yang diinfakkan ataupun yang dibagikan lebih luas makna perniagaan berbandingkan kepada jual beli. Cuma kebanyakan dari para sahabat bisnisnya itu jual beli, maka disebutkan secara khusus. Golongan orang-orang kriterianya adalah tidak dinilaikan dengan perniagaan dan jual beli. Kriteria ini penting untuk kita memahami bahwasanya mereka para sahabat bekerja, mereka para sahabat berbisnis, mereka para sahabat sibuk juga di pasar. Supaya kita tidak melihat, ini kerja ini merupakan kita kepada akhirat. Ayo sahabat kerja. Ani melihat ini kita musik dengan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sahabat perniagaan. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang kaya dengan Rasulullah SAW. Juta orang menggunakan akal sehat. Sudah Abu Bakar Siddiq, sejak Khadijah radhiyallahu anha. Dan permasalahan bukan pada pekerjaan dan bisnis. Pekerjaan permasalahan adalah adakah bisnis yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan melalaikan kita kepada akhirat. Sebaliknya, bukanlah orang yang dia tak bekerja, duduk kamu sendiri saja. Itu adalah orang yang baik. Belum tentu. Adakah dia mengamalkan tanggung jawab kepada keluarga yang mampu dia bekerja, dia tak bekerja. Ada juga apa orang dulu kan apa itu lain kerja dia duduk. Ditanya di sana apa? Kamu ada keluarga? Ada. Ada anak-anak istri kalau ada. Kamu tak bekerja? Tidak. Kemudian bagaimana mereka makan dan minum? Allah SWT ada. Sekarang Allah SWT tidak beri kepada semua hamba-Nya bahwa tidak ada berarti alam lain. Semua yang melata di atas muka bumi jaga rezekinya oleh Allah SWT. Kita falsafah. Dia punya kata dari itu punya hawa nafsu. Orang seperti ini tak cukup untuk berdakwah, tak cukup dengan orang. Sampai datang dengan Allah di halal dia pergi bekerja. Untuk apa dalam Al-Quran Al-Karim diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau Nabi Daud itu bekerja di jual besi. Wa'alam anda al-Hadim. Nabi Daud itu jual besi, bikin ada besi itu jual. Nabi Nuh belajar tentang kayu.
Kalau tidak, bagaimana dia dapat perahu untuk berbuat yang tidak? Kalau tidak punya kemungkinan dalam kayu, dalam perahu dibuat daripada kayu. Tidak tadi betul. Para sahabat betul. Mereka tidak ada upaya daripada mereka. Allah ada boleh memberikan rezeki kepada mereka. Betul, Allah memberi rezeki. Tapi Allah juga suruh kita bekerja. Kalau Allah sudah menjamin kita punya rezeki, kita kerja atau tidak kerja sama saja. Jawab kepada dia, kerja itu bukan ingin menentukan jaminan rezeki atau tidak. Itu jaminan rezeki bukan hak kamu. Hak kamu kepada Allah adalah Allah suruh kamu kerja. Yang jamin rezeki untuk kamu, dia juga suruh kamu bekerja. Sebagai apa pekerjaan? Wasilah, asbab pekerjaan itu. Kalau orang bekerja, kenapa saya bekerja? Untuk cari makan. Bukan, saya bekerja sebab Allah suruh saya kerja. Saya bekerja sebab Rasul suruh saya bekerja. Mencari rezeki yang halal. Kalau belum halal itu mencari rezeki yang halal satu kewajiban. Jadi bekerja bukan semata kau untuk makan, tapi bekerja adalah sebagai ibadah mencari rezeki Allah. Yang gaji yang didapat untuk makan, untuk berubah, untuk melancong, untuk beli pakaian, kereta, beli motosikal, berpulanglah itu berdua masing-masing diukur dengan kesederhanaan. Tapi pekerjaan itu adalah mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Wama dalam Al-Quran Al-Quran Surah Al-Rahman ada anul Quran Sa'id syarabu wa ada mereka hujan wa min kulli ta'budun la'an tawiyyan wa tastakhduna hilyatan talbasunaha wa tarkuka fihi mawakhira yadabtahu min fadlihi. Diceritakan lautan ini ada yang tawar, ada yang masin. Pada masing-masing lautan ini ada kehidupan ikan yang ada di laut yang tawar berbeda dengan ikan yang ada di laut yang masin. Ya subhanallah. Orang pergi memancing di air yang tawar dapat ikan, orang yang memancing di laut yang masin dapat ikan, rasanya beda sama ikan. Bahkan dikatakan ikan yang hidup di air yang tawar ada bodoh, ada immigration kan, aku dia masuk ke air yang masih, demikian yang lainnya juga. Diatur demikian oleh Allah Subhanahu wa Taala juga di bawah akhirat. Kamu lihat juga perahu yang berjalan dengan adanya yang membawa perahu bergerak di dalam publik untuk kamu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Taala. Orang pergi apa namanya itu soyani. Apa namanya saya itu orang yang pergi untuk akan memancing ikan. Nelayan. Pergi dari ikan dijual. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran Al-Karim untuk mencari rezeki. Demikian keseimbangan yang ada. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah bercerita tentang dua transaksi jual beli. Wa ayyul mutaffifin alladziina yatakalu 'ala an-nasi yasruqu ila kadhum wa yadhunhum yubsirun ala yadhunhum ulaika annahum mawqufun li yawmin 'azim. Kenapa orang yang dia tak adil dalam timbangan? Yang adil tak semata. Timbangan apa? Dia jual beli. Umat Nabi Syuaib permasalahan kepada mereka adalah salah guna dalam jual beli. Tak jujur dalam jual beli. Bukan jual belinya. Tak jujurnya pada jual beli itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala para sahabat berniaga ada jual beli, tapi mereka tidak melalaikan mereka daripada mengenal Allah, tidak melalaikan mereka daripada salat berjamaah di masjid, tidak melalaikan mereka untuk mengimarahkan masjid, tidak melalaikan mereka untuk menyumbang dengan harta daripada perniagaan yang untuk masjid. Itu kan kaitannya di situ. Setelah mengimarahkan rumah Allah, kemudian disebutkan tentang orang-orang yang tidak dilalaikan pada perniagaan dan jual beli mereka daripada menjadi Allah. Ada kaitan dengan masjid juga, walaupun bisnismen ada kaitan dengan masjid juga, walaupun dia ada kerja yang tetap ada hubungan antara keduanya untuk menjaga hak masjid walaupun mereka sebut dalam berniaga. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika melihat masjid Nabi SAW, ketika melihat pasar di Madinah, dapat kita dibandingkan ada semua yang ada di kedai itu barang-barang yang berada di kedai itu tak kedai semua. Ada orang curi, ada orang ambil selamat semua. Apa sebab orang
asalnya orang berniaga yang semuanya salihin, orang-orang jujur dan amanah, sehingga tidak ada orang yang harta orang lain. Kalau zaman kita sekarang habis semua dalam masalah orang yang tidak punya apa yang ada di dalam itu, jangan lupa. Kalau sekarang itu lupa, jangan ya, supaya jadi merugikan kepada kita karena zaman. Jangan lupa. Intinya ketika Abdullah bin Mas'ud melihat pasar kosong daripada orang yang ada dalam negara, semuanya pergi ke masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud, inilah orang yang dimaksudkan oleh Allah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada bisnis, ada perniagaan, tapi disuruh di kementerian agama mereka datang pergi ke masjid untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka salat berjamaah, walaupun mereka mengimarahkan rumah Allah, walaupun mereka bersedekah, walaupun mereka sibuk dalam bekerja, yang harapuna yauman tataqallabu fihi al-qulub. Mereka berniaga, mereka jual beli, mereka berikan barang, mereka mengeluarkan zakat. Walau demikian, mereka takut kepada Allah. Mereka takut pada hari kiamat. Yang disifatkan tataqallabu fihi al-qulub. Hari kiamat, hati dan mata ini takut dan orang kalau dalam keadaan musim yang takut jatuh. Mata itu boleh mendongak dengan luar biasa. Apa yang dimaksudkan takut? Takut binasa, takut tak selamat, takut tak masuk surga. Sudah sholat lima waktu, sudah mengibarkan rumah Allah. Kan tadi kita katakan dari itu mereka bekerja tapi tak dilalaikan oleh perniagaannya. Dia sudah sholat lima waktu, pagi dan petang dijaga. Pekerjaannya tidak mengganggu daripada ibadahnya. Walaupun mengibarkan rumah Allah, walaupun jujur dalam berniaga, tetap ada perasaan takut kepada Allah. Tidak sombong karena dia beribadah, tidak takabur walaupun banyak beribadah, tidak menjadikan jaminan keselamatan pada ibadahnya. Ibadahnya menjadikan tempat untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian diajarkan oleh Allah orang-orang yang hebat yang mulia menjaga hak Allah, menjaga hak manusia. Walau demikian tetap berharap agar supaya selamat di akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan apa amal ibadah yang dilakukan. Amal ibadah yang dilakukan adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Hari dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kita memahami makna kata yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman yang dia mestilah melihat implikasi daripada cahaya itu melalui perbuatan, melalui sikap, melalui akhlak, khususnya adalah pada interaksi kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala melalui salat berjamaah dan juga konsisten di dalam kita bekerja dengan rezeki yang halal dan tanpa mengganggu tanggung jawab kita di dalam mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian seimbanglah kehidupan orang itu, akhiratnya ditunaikan, dunianya ditunaikan, barulah dia hidup sebagai seorang mukmin yang betul-betul menghayati arti iman. Betullah orang itu mendapatkan cahaya yang diterjemahkan melalui keseimbangan dalam amal perbuatannya, maka ia termasuk daripada orang-orang yang memahami arti kehidupan sebagai seorang yang beriman. Hadirin hadirat dalam Allah Subhanahu wa taala, di ujung apa yang disampaikan sebentar tadi, marilah kita bersama-sama bercermin dan bermasalah tentang kehidupan kita sekarang. Sejauh mana kita berinteraksi dengan keluarga kita, dengan kerjaan kita, dan bagaimana kita berinteraksi dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bagaimana kata di awal, ibadah itu mesti terlihat implikasi dan kesannya pada kita. Kedua, jadikan rumah Allah Subhanahu wa taala tempat untuk kita dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga engagement dengan Allah Subhanahu wa taala melalui lima waktu dan menjadikan dia sebagai asbab untuk mematuhi perintah Allah dalam mengimarahkan dan memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah keseimbangan antara akhirat dan dunia. Mestilah kita pahami dengan benar. Ibadahlah sebanyak mungkin tanpa menjadikan
dunia sebanyak mungkin, tapi jangan mengutarakan kepada akhirat. Mana arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang maukan akhirat, ilmu adalah kuncinya. Yang mahu dunia, ilmu juga kuncinya. Yang mahu dua-dua, ilmu juga kuncinya. Maka ambillah ilmu untuk dapat menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan juga akhirat. Dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, tenang, tentram, bahagia. Amin. Amin. Mudah-mudahan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan doakan Allah dan doakan orang-orang yang mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada rumah Allah menjadi satu kepada Allah dilayani oleh Allah. Ya, layankan Allah kepada kita karena dalam hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat terjadi jamaah جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كانت عليه اجر حجه وعمره كان siapa orang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu kemudian salat 2 rakaat isyraq, maka dia akan kembali ke rumahnya membawa pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. 3 kali diulang oleh Nabi untuk memastikan betapa besarnya kita menjaga waktu ini sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari. Terbit matahari ini ada 2 syuruk dan juga isyraq. Syuruk matahari baru naik, isyraq matahari sudah naik pada rumah ada satu rumah yang ada ukuran antara 15 atau 16 menit setelah bulan syuruk barulah masuk ke isyraq. Itulah waktu yang digunakan untuk kita melakukan sholat isyraq. Adalah pada seperti ini kita sholat isyraq untuk kita balik ke rumah membawa pahala haji dan umrah. Amin. Amin. Allah kita وجعلنا ممن يشاء في رضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرنا وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك من العقول او الفرح من الاذهان والصلاه ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق انزلها ومن العافيه اكملها ومن العافيه اكملها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا آخرة ومن الآخرة نعمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Terima kasih kepada urusan Masjid Al-Anfar, semoga diberkahi oleh Allah pengurusinya, imamnya dan semua besar dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dan keteguhan dalam berkhidmat seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberkati keluarganya, keturunannya, kerabatnya, rezekinya juga alamin dan semua kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب